warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pengenalan materi tutorial kelas untuk mata kuliah manajemen keuangan. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Gimana rasanya sudah menjalankan perkuliahan selama beberapa minggu terakhir sampai akhirnya kita harus mempersiapkan UTS gitu ya. Tentunya ada berbagai hal yang harus disiapkan oleh teman-teman semua, khususnya untuk mata kuliah yang banyak hitung-hitungannya gitu ya, yang lumayan banyak seperti manajemen keuangan. Nah, di sini kenalin, nama aku Sylvie. Kita akan coba breakdown kira-kira materi apa aja yang bakal ada atau yang harus kita persiapkan untuk menghadapi UTS manajemen keuangan gitu. Yang pertama ada materi pengenalan manajemen keuangan. Nah tentunya kalau misalnya teman-teman nih belajar suatu mata kuliah, tentunya harus tahu dong mata kuliah itu tuh sebenarnya ngebahas tentang apa sih gitu. Jadi manajemen keuangan itu apa gitu, tujuannya itu apa. Nah terus di pengenalan manajemen keuangan ini teman-teman juga akan belajar prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan, dan juga ada juga tuh yang namanya keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. Nah itu yang akan dibahas di pengenalan mata kuliah manajemen keuangan. Nah yang kedua, teman-teman bakal belajar analisis laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan ini dimana kita tuh banyak ngehitung rasio-rasio gitu ya. Ada 4 rasio dan masing-masing rasionya tuh ada anaknya lagi. Ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak terlalu susah, tapi teman-teman emang agak effort buat ngehafal si rasionya gitu ya. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai time value of money. Jadi time value of money ini buat kita ngehitung berapa sih nilai uang di masa depan ataupun di masa sekarang gitu. Nah ini penting buat kita ketahui gitu ya. Sedangkan untuk materi yang keempat, kita akan belajar mengenai risiko dan juga pengembalian. Jadi risiko dan juga pengembalian ini ngomonginnya tentang investasi gitu. Jadi kita akan belajar bagaimana sih cara ngitungnya risiko ataupun pengembalian dari suatu investasi gitu. Lalu yang kelima, kita akan belajar mengenai stock valuation. Nah, stock valuation ini merupakan penilaian saham ya, dimana kita menghitung nilai intrinsik dari sebuah saham. Ada beberapa metodenya gitu. Dan yang keenam, atau yang terakhir itu kita akan belajar mengenai bond valuation. Penilaian juga, tapi yang tadi kita nilai saham, yang ini kita nilai obligasi gitu. Nah, untuk menilai obligasi ini ada beberapa rumus juga ya, ada tiga metode dan rumus gitu ya untuk dipelajari. Gimana? Masih agak bingung tentang apa aja yang tadi dibahas gitu ya? Sebenarnya maksudnya apaan sih gitu? Coba kita simak video berikut supaya lebih tahu kira-kira materi tadi itu ngebahas tentang apa gitu. Nah, kita lanjutin lagi untuk perkenalan materi persiapan ujian tengah semester mata kuliah manajemen keuangan. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang perkenalan ya. Perkenalan dulu sama manajemen keuangan. Nah, teman-teman di sini lihat ada tulisan maximization of shareholder wealth. Nah, ini tuh artinya apa? Jadi, ini tuh merupakan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan keuntungan ataupun kekayaan pemegang saham. Nah, kalau gitu manajemen keuangan itu apa? Jadi manajemen keuangan itu merupakan cara ataupun kegiatan untuk mengelola dan juga mengalokasikan pendanaan. Nah, menurut Van Horn 2002 ada beberapa keputusan dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada keputusan investasi. Jadi keputusan investasi ini kayak misalnya nih teman-teman punya perusahaan. Anggap aja perusahaannya itu bergerak di bidang produksi gitu ya, produk. Nah, untuk menjalankan perusahaan tersebut, teman-teman tentu harus ada yang bantu dong. Maksudnya kayak punya aset untuk membantu operasional perusahaan, misalnya kayak aset jangka panjang ataupun aset jangka pendek. Nah, di sini teman-teman bermain dengan keputusan investasi. Lalu yang kedua ada keputusan pendanaan atau financing decision. Nah, keputusan pendanaan ini kalau misalnya teman-teman udah memastikan nih tadi pengen punya aset jangka panjang, misalnya mesin gitu ya, untuk membantu produksi. Nah, kemudian untuk mendapatkan mesin tersebut, teman-teman pilih pendanaan melalui investasi atau melalui utang gitu. Nah, di sini termasuk di keputusan pendanaan. Lalu yang ketiga nih, misalnya perusahaan teman-teman udah berjalan, terus udah ada keuntungan. Nah, teman-teman harus ada keputusan lagi nih, yaitu keputusan pembagian keuntungan. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan ke investor sebagai dividen, ataukah teman-teman save dulu nih atau keep dulu keuntungannya untuk menjalankan operasional perusahaan selanjutnya gitu. Lalu selanjutnya di dalam manajemen keuangan itu ada prinsip-prinsip manajemen keuangan. Yang pertama adalah cash flow is what matters. Yang kedua ada money has time value. Yang ketiga ada risk require reward. Yang keempat ada market price are generally right. Dan yang kelima ada conflict of interest chase agency problem.
Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu analisis laporan keuangan. Di sini teman-teman bakal banyak menghitung rasio-rasio. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang kedua ada capital structure ratio atau rasio leverage gitu. Lalu yang ketiga ada efisiensi rasio atau rasio aktivitas, dan yang keempat ada rasio profitabilitas. Nah, di masing-masing rasio ini masih ada turunannya lagi gitu ya. Ada berbagai macam rasio. Lalu yang ketiga, kita akan belajar mengenai time value of money atau nilai waktu dari uang. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada yang future value, ada yang present value. Nah, ini maksudnya apa nih? Jadi kalau misalnya future value itu adalah nilai uang di masa depan gitu. Nah, nilai uang di masa depan maksudnya gimana? Jadi misalnya nih, teman-teman nabung ya sekarang 100 juta gitu. Nanti 5 tahun kemudian uang tersebut akan jadi berapa? Nah, di situ kita menghitungnya menggunakan future value. Sedangkan kalau misalnya present value nih, misalnya ya teman-teman pengen 5 tahun lagi punya uang sebesar 100 juta. Nah, teman-teman harus nabung berapa sekarang? Nah, itu kita menggunakan present value. Lalu kalau dilihat lagi, ini ada yang single amount, ada yang annuity. Nah, maksudnya apa ini? Nah, jadi kalau misalnya single amount, itu teman-teman nabungnya cuma 1 kali gitu. Sedangkan kalau misalnya annuity, itu teman-teman nabungnya berkali-kali dengan jumlah yang sama. Lalu di bab 4, kita akan belajar mengenai risk and return. Di sini kita akan belajar tentang investasi gitu ya. Karena orang-orang berinvestasi tentunya ingin mendapatkan reward atau return atau pengembalian gitu ya. Tapi emang nggak bisa dipungkiri pengembalian itu sendiri berdampingan dengan risiko. Nah, di sinilah kita akan belajar tentang risiko atau ketidakpastian gitu ya, menggunakan standar deviasi, dan juga kita akan belajar tentang return. Nah, return itu sendiri ada expected return dan juga required return. Kemudian kita akan juga belajar tentang risk and return di bagian portfolio. Nah, selanjutnya nih yang kelima, kita akan belajar tentang stock valuation atau penilaian saham, yaitu untuk menilai berapa harga saham wajar gitu atau nilai intrinsiknya. Di sini kita akan belajar tentang common stock dan juga preferred stock. Nah, ada beberapa model juga ya, tergantung situasinya gitu. Ini ada stock valuation yang single holding, ada yang dividend discount model. Nah, dividend discount model itu sendiri ada tiga model gitu. Yang pertama ada zero growth, lalu ada constant growth, dan ada two-stage growth. Lalu yang terakhir kita belajar tentang bond valuation atau penilaian obligasi. Jadi kalau tadi yang dinilai adalah saham, kemudian ini yang dinilai adalah obligasi. Nah, ada beberapa model atau metode atau rumus gitu ya, tergantung dengan situasi pembayaran obligasi. Nah, ada yang namanya zero coupon bond, ada semi-annual, dan juga ada yield to maturity. Nah, gimana nih setelah ngelihat video tadi? Ada nggak sih teman-teman yang ngerasa kayak, waduh, banyak banget nih yang mau dipelajarin manajemen keuangan, gimana ya cara belajarnya? Nah, teman-teman nggak usah khawatir, karena kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang manajemen keuangan, jangan lupa untuk daftar dan join serta ikutan gitu ya untuk materi, untuk kelas tutorial gitu. Kelas tutorial mata kuliah manajemen keuangan sama aku. Nanti kita akan belajar materi-materi dan juga soal latihan gitu ya, untuk teman-teman mempersiapkan UTS. Nah, makanya jangan lupa daftar dan jangan lupa ikutan. Aku tunggu ya. Dadah. Nah, sekarang kita coba ke latihan soalnya ya. Di sini ada soal-soal dari time value of money. Yang pertama itu, seseorang menabung di bank sebanyak 2 juta dengan bunga 12% per tahun. Nah, pertanyaannya, berapa besar nilai uangnya setelah 6 tahun? Nah, kita lihat dulu dari soalnya gitu ya. Dia bilang ini seseorang menabung di bank sebanyak 2 juta, ini berarti sekarang ya, berarti ini termasuk ke present value. Terus yang ditanya adalah berapa nilai uangnya setelah 6 tahun. Nah, dia tuh pengen tahu uang dia yang udah dia tabung nih nanti 6 tahun lagi jadi berapa nilainya. Nah, berarti ini yang ditanya adalah future value. Berapa nilai uangnya? Ini adalah future value. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa kondisi ya. Yang pertama itu ada compounding annually, ada bunga dibayar per tahun, ada bunga dibayar semesteran, dan ada juga bunga dibayar secara kontinu. Nah, kita lihat dulu compounding annually ini apa. Jadi, compounding annually itu merupakan kayak misalnya ya, ibaratnya gini, kita nabung nih, compounding annually.
Nah, kita nabung nih, misalnya 2021 ya, kita nabung 1 juta. Bunganya misal 10%. Berarti kita dapat bunganya tiap tahun itu sekitar 100 ribu. 100 ribu ya. Nah, 100 ribu ini kalau ditambahkan dengan tabungan kita, berarti kan jadinya 1 juta 100 ribu gitu ya. Nah, kalau misalnya dia compounding annually atau bunganya majemuk, berarti nanti di tahun 2022 kita dapat lagi bunga 10%. Diambilnya itu dari yang 1 juta 100. Nanti berarti kayak 1 juta 100, 10%-nya itu berapa gitu. Nah, di sini kita dapat dia tuh 10%-nya 110 ribu. Nah, kita tambahin dengan tabungan kita yang sebelumnya, ini jadi 2.210.000. Nah, jadi dia tuh nambahinnya tuh dari yang udah dibungain gitu. Sedangkan kalau misalnya dia non annually compounding, biasanya dia tuh tetap dari sejutanya ini. Jadi 10%-nya diambil dari 10 jutanya, tapi kalau misalnya dia bunganya majemuk atau compounding annually, dia diambilnya dari yang udah dibungain kayak gini. Berarti ini nanti nambah terus gitu ya. Nah, yang pertama kita langsung masuk ke soal yang compounding annually. Nah, jadi rumus compounding annually buat yang future value itu VN sama dengan PV 1 ditambah I pangkat N. Nah, ini kan ada yang harus kita tahu ya. Kita cari tahu dulu di soalnya nih. Kita lihat apa aja yang diketahui dari soalnya. Nah, di sini diminta ada PV-nya. PV itu nilai sekarang atau duitnya sekarang tuh ada berapa. Nah, di sini dia bilang nabungnya 2 juta. Berarti PV-nya itu 2 juta. Terus kemudian kita butuh I. I itu bunga. Nah, di sini dia bunganya bilang 12%, oke? Nah, jadi di sini I-nya 12% atau 0,12. Kemudian kita juga butuh N-nya gitu ya. N itu periode. Berapa lama dia mau tahunya? Di sini dia mau tahunya setelah 6 tahun. Berarti periodenya adalah 6. Nah, kita langsung masuk ke yang tadi. Ini ada rumusnya. Kita langsung coba jawab. Nah, di sini VV N-nya 6. PV-nya adalah 2 juta. Kita masukin 2 juta. Kemudian ini ada 1 ditambah dengan bunganya 0,12 dipangkatkan dengan N yaitu 6. Nah, di sini kita hitung aja 2 juta. Ini 1 ditambah 0,12 jadi 1,12 dipangkatkan 6. Kemudian ini 2 juta dikalikan dengan 1,12 pangkat 6. Nah, itu hasilnya adalah 1,973. Nah, kita sepakati kita ambil 3 angka di belakang koma ya. Jadi 2 juta dikali 1,973 itu jadi 3.946.000. Jadi setelah 6 tahun nanti duit dia jadi segini. Jadi 3.946.000 gitu. Nah, kita masuk lagi yang kedua. Yang kedua itu dia bilang bunga dibayar per tahun. Jadi ini maksudnya non-compounding annually. Nah, ini tuh maksudnya apa sih non-compounding annually sama compounding annually? Jadi kalau misalnya yang non-compounding, kan tadi yang compounding annually udah. Kalau yang non-compounding itu dia biasanya bunganya dibayarnya tuh melalui persetujuan. Misalnya kayak gini ya. Non-compounding annually. Nah, ini berdasarkan persetujuan. Biasanya ada yang per tahun. Kalau misalnya per tahun, itu kan dalam 1 tahun ada berapa tahun? 1 kan? Nah, berarti itu M-nya 1. Kemudian ada juga per semester. Nah, kalau 1 semester itu kan 6 bulan. Berarti dalam 1 tahun ada 12 bulan.
12 dibagi 6 ada 2, berarti kalau per semester itu M-nya 2. Nah, kalau misalnya per quarter gitu ya, atau per kuartal. Nah, kan satu kuartal itu berapa sih? 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, 12 dibagi 3 itu ada 4, berarti kalau per kuartal dia M-nya adalah 4. Nah, selanjutnya ini ada per bulan. Jadi kalau per bulan itu kan dalam satu tahun ada 12, berarti kalau per bulan M-nya 12. Sedangkan ada juga per hari. Nah, dalam satu tahun ada berapa hari? Ada 365 ya, berarti ini M-nya 365. Nah, coba di sini kita hitung buat yang bunga dibayar per tahun. Compounded annually. Yang per tahun. Nah, untuk future value non-compounded annual ini, rumusnya adalah FVN sama dengan PV. Ini ada 1 ditambah I per M, kemudian M dikali N. Nah, kita langsung kerjain aja karena tadi kita udah tahu ya, cuman ketambahan diketahuinya di sini berarti yang B nambah diketahuinya ada M-nya itu 1 karena dia per tahun. Nah, kita langsung masukin aja ya, berarti langsung kita hitung PV-nya tadi 2 juta dari yang diketahui yang tadi ya. Dalam kurung ini 1 ditambah I-nya masih sama yaitu 0,12. Ini dibagi M, M-nya tadi kita tahu 1, kemudian M dikali N, M-nya 1 dikali N-nya periodenya itu 6 ya, 1 kali 6. Nah, berarti di sini kita langsung hitung aja 2 juta 1 ditambah 0,12 dibagi 1 masih tetap jadi 0,12 pangkat 6 gitu ya. Nah, terus di sini 2 juta 1 ditambah 0,12 jadi 1,12 pangkat 6. Nah, di sini 2 juta 1,12 pangkat 6 itu 1,973 ya. Nah, ini hasilnya nanti sama, jadi 3.946.000. Jadi nanti setelah 6 tahun, kalau misalnya dia nabungnya sebesar 2 juta, kemudian bunganya 12% per tahun, maka duit dia selama nanti 6 tahun jadi 3 jutaan gitu. Nah, kemudian ini yang C juga non-annually compounded, tapi dia yang semesteran. Berarti untuk yang C ini kita nambah lagi yang diketahuinya. M-nya itu semesteran berarti 2 ya. Nih, semesteran berarti M-nya 2. Nah, kita coba hitung. Rumusnya masih sama kayak yang tadi. Nah, ini rumusnya FVN sama dengan PV 1 ditambah I per M, M dikali N. Nah, ini kita langsung masukin aja 2 juta PV-nya. Ini FV6 ya. 2 juta 1 ditambah I-nya itu 0,12, M-nya tadi 2, M dikali N berarti 2 dikali 6. Nah, ini langsung kita hitung aja 2 juta 1 ditambah 0,06 ya ini. Kemudian dipangkatkan 12. Lalu 2 juta ini 1,06 pangkat 12. Ini jadi 2 juta 1,06 dipangkat 12 itu jadi 2,176 ya. Nah, ini dikaliin jadi 4.352.000.
Nah, jadi kalau misalnya dia nabung nih sebanyak 2 juta, kemudian bunganya 12% selama 6 tahun, terus pembayaran bunganya secara semesteran, maka selama nanti ya, sudah 6 tahun, duitnya akan menjadi 4.352.000 gitu. Terus ada lagi nih yang dibayar secara kontinu. Nah, ini nih bukan non-annually compounded atau apapun, tapi dia beda sendiri karena continue artinya dia dibayar terus-menerus gitu. Secara continue. Nah, untuk secara continue ini dia rumusnya FVN sama dengan PV. Ini ln pangkat I dikali N. Nah, kita langsung lihat aja ya. Ini sama kok yang diketahuinya kayak yang tadi nih. Kita pakai yang ini tetap yang diketahuinya. Berarti di sini masukin aja langsung FV6, PV-nya 2 juta. Ln I-nya tadi 12% ya. Nih, I-nya 12% atau 0,12 juga bisa. 0,12 dikali N-nya itu 6 tahunnya. Nah, langsung aja, ini 2 juta. Ini ln 0,12 dikali 6 itu 0,72. Nah, untuk menghitung ini, teman-teman harus pakai kalkulator. Caranya nanti tinggal pakai kalkulator saintifik ya. Jangan lupa itu nanti ada fungsi ln di situ. Teman-teman tinggal masukin, misalnya udah dipencet nih fungsi ln-nya. Langsung masukin 0,72. Nah, ini hasilnya 2,054. Setelah dikaliin hasilnya jadi 4.108.000. Nah, jadi kalau misalnya dia nabung 2 juta, bunganya 12%, kemudian secara kontinu gitu ya pembayarannya, berarti nanti setelah 6 tahun duitnya jadi 4.108.000 gitu. Kemudian ke next soal. Nah, di sini agak beda karena di sini dikasih tahu ya, A-nya itu dia pengen tahu nih nilai sekarang dari tabungan sebesar 5 juta yang akan diterima 5 tahun dari sekarang dengan bunganya 5% gitu. Nah, di sini dia bilang pengen tahu berapa nilai sekarang. Berarti yang ditanyain adalah PV-nya. Lalu dia ada bilang tabungannya sebesar 5%. Berarti dia ini future value-nya. Kemudian 5 tahun ini adalah periodenya atau N, dan tingkat bunganya 5% ini adalah I gitu ya. Berarti kalau misalnya kita tulis diketahuinya, berarti FV-nya atau uang di masa depannya itu 5 juta. Kemudian N-nya itu 5 dan I-nya itu 5% atau 0,05 gitu ya. Nah, untuk PV ini rumusnya adalah ini untuk yang single amount, PV sama dengan FV, ini kayak dalam kurung gitu, 1 per ini 1 ditambah I pangkat N. Nah, kemudian langsung kita masukin aja. Ini kita udah tahu semua PV-nya 5 juta. Dalam kurung ini 1 per 1 ditambah I-nya itu 0,05. Dipangkatkan N-nya 5. Kemudian langsung kita hitung aja. Ini 5 juta. Kemudian 1 per 1 ditambah 0,05 itu 1,05 pangkat 5. Nah, terus kita langsung hitung lagi. Ini 5 juta
1 per ini tuh hasilnya 1,276 ya. Jadi ini 5 juta. 1 dibagi 1,276 itu hasilnya 0,783. Nah, langsung dikaliin aja. 5 juta dikali 0,783 itu hasilnya 3.915.000. Nah, jadi nanti kan misalnya dia punya uang nih di masa depan ya. Misalnya sekarang 2024. Misalnya dia 2029 punya uang 5 juta gitu. Nah, dia pengen tahu di 2024 duitnya berapa. Nah, inilah dia. Kalau misalnya bunganya 5%, berarti di 2024 nanti duit dia jadi segini. Jadi cuma 3.915.000 gitu. Nah, begitupun sebaliknya. Berarti kalau misalnya di 2024 ini 3.915.000, berarti nanti di 2029 duit dia tuh jadi 5 juta. Dengan bunganya 5%. Nah, gitu. Kemudian lanjut ke yang ketiga. Ini kita agak beda. Ini kalau misalnya kita lihat ya, kita bisa cari satu informasi. Dia bilang di sini Anya tuh menabung secara rutin. Nah, kalau secara rutin berarti ini anuitas atau annuity gitu ya. Sama aja. Nah, artinya kalau misalnya yang tadi single amount, kalau yang ini anuitas, bedanya tuh apa? Jadi kalau misalnya single amount tuh kan dia nabung cuma sekali, kalau misalnya anuitas dia rutin gitu ya, berkali-kali. Nah, karena di sini ada hintnya secara rutin, berarti ini adalah anuitas. Selama 5 tahun katanya. 5 tahun berarti ini apa? N-nya. Sebesar 1 juta. Berarti ini adalah PMT. Kalau misalnya tadi kita ada PV, ada FV, kalau di sini kita nyebutnya nilainya itu PMT gitu ya. Terus ada bunganya 5%, berarti ini I-nya. Lalu yang ditanyain, berapa total tabungan A-nya pada akhir tahun kelima katanya. Jadi ini yang ditanyain future value. Nah, untuk future value, apalagi yang anuitas, itu rumusnya kayak gini. FVN sama dengan PMT dikalikan dengan dalam kurung ini 1 ditambah I dipangkatkan N dikurang 1 per I. Nih ya, ini rumusnya. Kita lihat dulu diketahuinya ya biar gampang. Berarti ini diketahui dari yang kita tadi ada apa aja. Ada ini tuh anuitas, terus N-nya 5, terus PMT-nya 1 juta, terus I-nya tabungannya 5% atau 0,05. Udah gitu ya. Terus yang ditanya FV-nya berapa. Nah, kemudian kita langsung kerjain aja ini soalnya. Berarti di sini FV 5 ya, karena ini katanya 5 tahun nanti berapa duitnya. Nah, PMT-nya masukin 1 juta. Nah, terus ini dalam kurung 1 ditambahin I-nya 0, ini 1 ya guys. Bentar. Ini 1 ditambah 0,05 pangkat N 5 dikurang 1. Jangan lupa ini dibagi dengan I-nya 0,05. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini 1 juta. Ini langsung kita hitung. 1 ditambah 0,5 itu 1,05 pangkat 5 min 1 per 0,05 gitu ya. Sama dengan ini 1 juta
Nah ini 1,05 pangkat 5 itu hasilnya 1,276 dikurang 1 per 0,05. Nah lalu ini hasilnya 1 juta. Ini 1,276 dikurang 1 berarti tinggal 0,276 per 0,05. Nah, di sini tinggal kita kaliin aja nih. Ini hasilnya 5,52. Berarti nanti di masa depan duit dia jadi 5.520.000. Kalau misalnya dia selama 5 tahun nih nabung terus nih sebesar 1 juta. Terus bunganya 5%. Kalau dia rutin tuh nabung selama 5 tahun, nanti duitnya bakal jadi 5.520.000 gitu. Kemudian ini yang terakhir, anuitas juga. Karena apa? Karena dia lihat ada kalimat setiap tahun, berarti ini anuitas. Kemudian kita lihat lagi apa aja yang diketahuinya dari sini. Nah, ini ada mengumpulkan uang senilai 200 juta, berarti ini PMT-nya ya, selama 10 tahun. Nah, dia bilang tuh berniat ya. Kalau berniat berarti dia pengen nanti di masa depan uang dia 200 juta gitu ya. Berarti ini future value ya, future value-nya, atau kita sebutnya PMT. Kemudian ada bunganya 10%, berarti ini I-nya. Kalau dia pengen nih setiap tahunnya nanti di masa depan nih selama 10 tahun dia pengen dapat duit setiap tahun tuh 200 juta. Dia sekarang harus nabung berapa? Nih dia bilang berapa yang ditabung hanya tiap tahun. Berarti ini kan yang sekarang ya, ditabung sekarang berapa? Berarti yang ditanya adalah PV-nya. Kita buat di sini yang diketahuinya ada PMT-nya. PMT-nya 200 juta. Kemudian ada I-nya 10% atau 0,1. Lalu ada N-nya. Ini N-nya ya, 10 tahun. Kemudian yang ditanya adalah PV. Berapa yang harus ditabungkannya sekarang supaya nanti dia selama 10 tahun dapat duit 200 juta gitu tiap tahunnya gitu ya. Nah, untuk salah satu rumusnya itu ada ini yang agak mudah gitu ya. VN sama dengan PMT dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah I, ini pangkat min N per I. Nah, PMT-nya kita masukin 200 juta. Ini PV 10 ya. Dalam kurung ini 1 min ini 1 lagi ditambah 0,1 min 10. Sesuaikan sama ini ya. Sesuaikan sama yang ada yang diketahuinya nih. Terus I-nya tadi 0,1. Sengaja sama dengan 200 juta. Ini 1 min, ini 1 ditambah 0,1 nya jadi 1,1 min 10 ya per 0,1. Lalu lanjut lagi, hitung aja satu-satu dari yang berkurung-kurung ini. 1 dikurang 1,1 pangkat minus 10 itu hasilnya 0,385 per 0,1. Jadi ini 200 juta, maaf. 1 dikurangin 0,385 ini hasilnya 0,615 ya. Komanya gede banget, sorry. Dibagi 0,1. Kayak tanda kurung gitu. Udah deh. Tinggal lanjutin. Ini 0,615 dibagi 0,1 ini hasilnya
6,15. Nah, dikaliin nanti hasilnya jadi 1.230 juta. Jadi kalau misalnya A-nya mau 10 tahun, nanti dia dapat uang ya setiap tahun 200 juta. Terus bunganya 10%, maka sekarang dia harus nabung sebanyak 1 miliar. Nanti kalau dia nabung sebanyak ini dengan bunga 10% tadi, maka dia bisa dapat nanti per tahunnya 200 juta. Nah, gitu guys, kalau untuk anuitas. Jadi dia dapat nanti setiap tahun 200 juta gitu selama 10 tahun. Tapi dia harus nabung dulu nih 1 miliar ya. 1.230 juta. Nah, oke, selanjutnya kita coba pelajari tentang financial statement analysis. Jadi kita nih belajar tentang analisis laporan keuangan gitu ya. Di sini teman-teman bisa ngelihat ada neraca Anya Foundation tahun 2023 tahun 2023 dengan mata uangnya itu rupiah. Lalu di bawahnya adalah barugi sama rupiah juga gitu ya. Nah, di sini kita tuh menghitung apa? Jadi rasio-rasio itu ada 4 ya. Ada rasio likuiditas, capital structure, ada efficiency ratio, dan ada rasio profitabilitas juga. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau ngitung rasio likuiditas, itu yang pertama ada current ratio. Jadi di current ratio ini teman-teman menghitung kayak perbandingan dari current asset per current liabilities. Tujuannya adalah kalau misalnya nanti perusahaan kenapa-napa gitu ya, bisa nggak kira-kira aset lancar perusahaan itu menutupi utang lancar perusahaan gitu. Nah, ini tuh bisa menjadi pertimbangan kita saat melakukan investasi. Nah, rumusnya apa? Jadi rumusnya kalau current ratio itu current asset dibagi dengan current liability. Nah, ini tuh posisinya ada di bagian neraca. Kalau misalnya kita lihat neracanya ya, di sini kita lihat current assetnya ini, yang total current asset dibagi dengan total current liabilities. Nah, didapatkanlah hasilnya di sini 270 dibagi dengan 80 juta. Jadi 3,37 atau 337%. Nah, untuk interpretasinya dari perhitungan di atas itu menunjukkan kalau misalnya aset lancar dari Anya Foundation itu mampu menutupi utang lancarnya sebesar 337%. Nah, ini tuh gede banget ya. Kalau mungkin orang lihat, wah bagus gitu ya. Soalnya kalau misalnya kenapa-napa nanti aset lancarnya aja bisa menutupi utang lancarnya sebesar 337%, tapi perlu dilakukan analisis lagi. Perlu analisis kayak dibandingkan gitu sama perusahaan lain, soalnya takutnya berarti dia nggak efisien gitu loh asetnya kalau misalnya sampai tinggi banget. Kemudian yang kedua itu ada asset test ratio. Jadi ini tuh sama ya untuk melihat perbandingan antara current asset dengan current liability, tapi ini tuh menggunakan aset yang paling lancar. Menggunakan makanya di rumusnya itu dia dikurangi dengan inventory, karena inventory itu walaupun dia aset lancar tapi dia butuh waktu gitu buat mencairkan itu menjadi duit gitu kan. Jadi current asset dikurangi dengan inventories dibagi dengan current liability. Di sini kita lihat yang tadi current assetnya ya, total current asset. Yang ini dikurangi dengan inventory yang atasnya. Jadi 270 juta dikurang 80 juta lalu dibagi dengan yang current liability, sehingga dapatlah hasilnya 2,37 atau 237%. Nah, untuk interpretasinya berarti kayak aset paling lancar dari perusahaan tersebut dapat menutupi utang lancarnya sebesar 237% gitu. Kemudian yang ketiga ada average collection period. Nah, di sini kita tuh pengen lihat perusahaan tuh kira-kira berapa hari sih ngumpulin piutangnya gitu. Soalnya piutang tuh kan berarti haknya perusahaan ya. Kalau nggak dikumpulin berarti gimana dong, perusahaan pasti rugi gitu. Jadi perlu banget buat
ngelihat kalau misalnya kinerja perusahaan dalam mengumpulkan piutang tuh kayak gimana. Nah, caranya pakai average collection period. Di sini rumusnya adalah account receivable dibagi dengan daily credit sales. Nah, untuk account receivable itu kita lihatnya di bagian neraca ya. Account receivable. Nah, di sini piutang ya, di bagian neraca di asetnya yaitu 20 juta. Kemudian dibagi dengan daily credit sales. Karena di sini kita nggak tahu ya sales kita itu kredit atau debit. Jadi kita pakai aja salesnya. Nih, salesnya ada di sebelah kanan di bagian bukan di neraca ya. Kalau sales ada di laba rugi nih, paling atas. 500 juta. Tapi kan dia bilang daily sales. Jadi sales yang tadi harus dibagi dengan 365 karena jumlah hari atau jumlah daily dalam setahun itu 365 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah dibagi kalau udah dibagi barulah si piutang tadi dibagi dengan hasilnya dan dapat 14,60. Nah, ini tuh satuannya adalah hari. Kemudian untuk interpretasinya berarti perusahaan tersebut mengumpulkan piutang itu selama 14,60 hari atau bisa lah ya jadi 15 hari gitu kita bulatkan. Jadi selama 15 hari biasanya piutang perusahaan tuh udah balik, itu udah oke lah ya. Berarti ini tuh kalau bagian piutang harusnya semakin cepat itu semakin baik. Nah, selanjutnya itu account receivable turnover. Nah, apa bedanya sama yang tadi? Kalau yang tadi itu collection period, jadi ini hitungannya hari. Kalau yang ini perputaran gitu. Perputarannya. Jadi piutang tuh kayak setahun berapa kali dipungutnya gitu. Bukan dipungut, maksudnya diambilnya gitu. Jadi ini lebih kayak satuannya kali. Kalau yang tadi satuannya hari, yang ini satuannya kali. Nah, untuk rumusnya ini credit sales dibagi dengan account receivable gitu. Ini kayak yang tadi ya, kayak dibalik aja, cuman yang ini nggak usah dibagi 365 soalnya dia itu bukan daily gitu ya satuannya. Credit salesnya sama, kita ngelihatnya di bagian laba rugi. Yang ini sales dibagi dengan account receivable yang tadi yang 20 juta, berarti 500 juta dibagi dengan 20 juta dapatnya 25. Jadi dalam setahun itu terjadi perputaran piutang selama 25 kali. Ya sebenarnya ini biasanya nyambung sih yang atas sama yang bawah tuh. Kayak misalnya ini 15 hari, ini 25 kali gitu ya. Berarti kalau misalnya 365 dibagi 15, ini tuh biasanya mirip-mirip gitu hasilnya, 24,3. Mirip lah ya kayak ke 25 gitu. Jadi emang berhubungan gitu perputaran sama si harinya. Kemudian yang terakhir ada inventory turnover. Jadi setiap perusahaan tuh kan pasti punya produk dan produk tuh disimpan di inventory gitu ya. Perusahaan punya produk dan produknya itu disimpan di inventory. Kalau misalnya ini nggak berputar, berarti ya duit perusahaan dari mana? Jadi perusahaannya nggak dapat duit gitu. Jadi ini tuh harus berputar supaya perusahaannya dapat beroperasi. Nah, ini kita harus lihat juga kemampuan perusahaan dalam memutarkan inventorinya tuh kayak gimana gitu. Di sini yang dilihat adalah rumusnya COGS per inventory. Kita lihat COGS-nya itu ada di bagian laba rugi ya. Nih ada di bawah sales, COGS-nya sebesar 400 juta. Dibagi dengan inventory di bagian neraca, nih 80 juta. 400 juta dibagi 80 juta, dapatlah 5. Jadi dia dalam setahun inventorinya itu berputarnya 5 kali. Semakin banyak harusnya semakin bagus karena artinya perusahaan terus bekerjanya efisien gitu ya. Semakin banyak semakin bagus.
Kemudian kita masuk ke capital structure ratio. Jadi ini kayak banyaknya ngeliatin perbandingan rasio dari utang ke aset gitu ya. Kayak yang pertama nih ada debt ratio. Ini kita ngelihat dari total asetnya ke total utangnya. Jadi kita kayak ngeliat jadi aset perusahaan ini dibiayain dengan utang tuh berapa banyak gitu. Nah, untuk melihatnya ini kita sama-sama di neraca ya, total debt dan total aset. Total aset yang bawah, total debt yang kanan. Total liability ini sama kayak total debt gitu ya, atau utang. Nah, dibagilah. Jadi kayak tadi nih, 100 juta kan total debt-nya 100 juta dibagi total asetnya 300 juta, dapatlah 0,33 atau 33%. Jadi aset perusahaan itu dibiayai oleh utang sebesar 33%. Artinya kalau misalnya semakin besar tuh ya semakin jelek, harus semakin kecil semakin bagus. Karena kalau misalnya utang berarti kan kita harus bayar bunga. Nah, makanya itu jadi biaya lebih gitu. Kemudian ada time interest earned. Di sini ada operating income atau EBIT ke interest expense gitu. Jadi ini tuh kayak ngeliat kira-kira dari earningnya si perusahaan itu bisa nggak ngebayar bunga dari utangnya tadi. Makanya rumusnya EBIT per interest expense. Nah, ini kita lihat di bagian laba rugi. Di sini ada EBIT di bagian earning before earning before interest and tax ya. Ada 80 juta. Itu EBIT, atau bisa juga dibilang operating apa ya, pokoknya ini tuh laba operasional. Nah, terus dibagi dengan interest expense. Jadi kayak totalnya ya. Ini kan ada interest, tapi yang dipakai itu yang ini, yang total interest charge. Karena ini tuh hasil dari dua ini. Nah, 35 juta gitu. Di sini kita masukin 80 dibagi 35 juta, itu hasilnya 2,28. Artinya kalau lebih dari 1 berarti lebih bagus. Terus masuk ke rasio efisiensi atau aktivitas. Jadi itu kayak ngelihat kinerja perusahaan dari aset-asetnya, pokoknya dari apa yang dia punya tuh kira-kira bisa menghasilkan berapa gitu. Kalau kita lihat di Anya Foundation ini, dia salesnya gede ya, 500 juta. Tapi setelah dihitung total net income-nya kira-kira cuman 27 juta. Waduh, ini kok bisa kayak gini gitu kan? Kenapa bisa begini? Berarti dia kelebihan biayanya banyak. Nah, makanya kita harus lihat nih perusahaannya sebenarnya gimana memanfaatkan aset yang banyak tadi supaya menghasilkan income. Walaupun salesnya banyak, tapi kalau expense-nya juga banyak kan nggak enak gitu ya. Makanya kita harus tahu gitu kalau misalnya apalagi kita misal mau investasi. Nah, kita misalnya lihat nih dari EBIT per interest. Oh, ini udah ya tadi. Nih, dari tato ini sales per total aset. Nah, ini kita lihat di bagian laba rugi dan neraca. Pertama ada sales, yang atas ini sales. Berapa nih salesnya? 500 juta ya sales. Dibagi dengan total aset. Berarti 500 juta dibagi dengan 300 juta. Nah, jadilah 1,66. Untuk interpretasinya, berarti setiap 1% si asetnya, bukan 1%, 1 rupiah si asetnya ini menghasilkan sales sebesar ini 1,66. Ya, masih di atas 1 sih, masih oke lah ya. Coba kita lihat selanjutnya. Selanjutnya ada fixed asset. Kalau tadi dari total aset berarti ada aset lancar, ada aset tetap. Nah, kalau ini kita lihat
aset tetapnya aja ke sales. Jadi dari aset tetap itu bisa menghasilkan sales itu berapa. Di sini rumusnya tentu aja sales per net fixed asset. Tadi salesnya kita lihat ada 500 juta ya. Kemudian ada fixed assetnya, lihat di neraca. Di sini kan nggak ada nih tulisan total fixed asset. Jadi ini tuh sama aja. Net plan and equip. Kok bisa? Nih, net plan and equip. Ini tuh sama dengan total fixed aset gitu. Kemudian kita langsung aja masukin ke rumusnya dan didapatkan hasilnya segini. Jadi ini artinya setiap 1 rupiah dari fixed asetnya ini menghasilkan sales sebesar 16,66. Oke lah ya, ini masih lebih gede. Kemudian ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini sama kayak yang tadi, kayak yang efisiensi, cuman dia lebih banyak lagi pengaruhnya ke income dan juga ke laba gitu ya, ke laba bersih, laba kotor, laba operasional gitu. Nih yang pertama ada operating return on investment. Jadi ini dari lihat dari total asetnya itu bisa menghasilkan operating income-nya berapa. Jadi total asetnya kita lihat tadi ada 300 juta, menghasilkan operating income-nya berapa. Nah, operating income itu apa tadi? Operating income itu namanya sama kayak EBIT, total laba operasional, itu namanya operating income. Jadi jangan sampai bingung lagi ya. 80 juta. Nah, makanya di sini 80 juta dibagi dengan total asetnya 300 juta dapat 0,26. Berarti setiap 1 rupiah aset menghasilkan EBIT-nya itu cuman 0,26. Nah, ini berarti kan tidak efisien gitu ya. Berarti asetnya tidak digunakan dengan benar. Kemudian begitu juga dari yang B ini melihat pengaruh sales ke operating income. Salesnya ada 500 juta dan operating income-nya ada 80 juta. Kemudian 80 juta dibagi 500 juta itu ada 0,6. Berarti dari setiap sales ini EBIT-nya cuma dapat 0,16. Nah, ini enggak banget gitu ya. Ini enggak efisien. Kemudian sama seperti yang di bawahnya, ini pengaruh sales terhadap income. Berarti ini setiap satu rupiah si salesnya cuman menghasilkan income sebesar 0,054. Sangat tidak baik. Kemudian ini juga kalau ROE itu kita ngelihat dari equity yang dia punya bisa menghasilkan net income-nya berapa. Nah, kalau di sini kita lihat dari 1 rupiah si common equity-nya cuman bisa menghasilkan 0,135 gitu ya. 0,135 net income, dan itu sangat kecil sih. Kemudian ada GPM, ini dari sales ke gross profit. Oh ya kan, kalau misalnya bingung ya di laba rugi nanti ndak ada bacaannya sales. Kalau ini kan sales, nanti kalian bingung kok nggak ada nih yang revenue mana. Jadi sales itu sama dengan revenue. Nah, kita masukin ke rumus. Jadi ini setiap 1 rupiah salesnya menghasilkan gross profit sebesar 0,2 gitu. Kemudian yang terakhir ada ROA, ini aset terhadap net income. Kalau tadi equity ya, bedanya yang equity itu di sebelah kanan, kalau aset ini sebelah sini. Ini kan L plus E. Nah, kemudian ini berarti kalau misalnya setiap 1 rupiah total aset cuman menghasilkan net income sebesar 0,09, dan ini tuh sangat kecil ya. Jadi kita bisa menilai apakah kita harus investasi di Anya Foundation atau tidak. Karena kalau kita lihat tadi kan sebenarnya
salesnya gede nih 500 juta, padahal dia tuh asetnya cuma 300 juta tapi bisa menghasilkan sales 500 juta. Wah, berarti ini bagus, tapi belum tentu gitu. Karena kalau kita lihat lagi, ternyata net income-nya cuma 27 juta gitu. Ini tuh kecil banget. Jadi inilah gunanya untuk melakukan analisis laporan keuangan, supaya teman-teman tuh bisa punya beberapa faktor untuk dipertimbangkan kalau misalnya mau investasi di perusahaan ini gitu.